dengan Halo kopi, dengan tanaman yang Ya. jumlahnya mungkin relatif hampir sama, Bersama. sebenarnya kita nggak rekomendasikan. Ya petani harus bisa memilih lah, Memilih. mau kopi atau kakao. Jadi Ya itu tergantung mana yang menguntungkan. kalau istilah Mas Taji, dalam berbudidaya Anda juga jangan melebihi dari batas poligami. Poligami tadi. Nah, artinya itu juga jadi satu kendala kan di ini. Itu yang berikutnya, Prof, yang mau kita tanyakan, harus ada tanaman pelindung. Ada kemarin orang nanya itu juga gitu. Yang saya tahu kan pelindung itu randu. Ini nggak tahu ya. Kalau berdasarkan pengalaman jenengan, terus ini pakar ya. Jadi beliau ini saksi hidup mulai orang tua sampai ini, dan sekarang muliain anaknya dan saudara-saudaranya itu juga dari Kako kan? Allah. Dari Kako itu. Nah, tanaman pelindung ini gimana ini? Yang pas itu jenis apa? Jadi tanaman pelindung itu penting sebenarnya ya, di kebun kakao. Kenapa? Kakao ini kan aslinya bukan tanaman asli Indonesia. Aslinya emang tanaman yang berada di Amerika Latin ya, di Amerika Selatan sana, yang diintroduksi itu ke Indonesia itu tahun 1800 sekian lah ya, yang dibawa oleh orang Kampung Ude. Spanyol atau Spanyol. Portugis ya yang dulu Leluhur ya, datang ke Indonesia. Nah, jadi emang kakao itu tetap harus ada pelindung. pelindung. Kenapa? Karena berdasarkan hasil riset dari Selat Pusrit Koka ya, bahwasanya emang tanaman kakao yang tidak ada pelindung itu umur produksinya atau umur produktivitasnya itu enggak lama jika dibandingkan dengan tanaman kakao yang ada pelindungnya. Nah itu sih Pak sebenarnya. Kalau dari data ada empirik pelindung. yang nggak ada pelindung sampai replanting berapa tahun? Sebenarnya kalau umur kakao itu kan sampai 25 tahun ya. Mirip Sampai sama 25 sawit tahun juga ya. Ya. Jadi tapi kan ada masa produksinya itu ada fixnya ya. Jadi setelah dia fix dia akan turun. Biasanya di umur-umur puncak itu 15-16 itu puncak ya. Jadi setelah itu dia akan grafiknya turun. Jadi dari tanam mungkin dari umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu harusnya grafik produksinya naik dia terus. Ya harusnya naik. Kalau nggak naik berarti ada problem di situ. Atau kan dari apinya kurang bagus, isinya nggak pemangkasannya nggak maksimal, ataupun hama penyakitnya nggak bisa dikendalikan. Secara teori harusnya dia naik dari umur produksi misalkan anggaplah 2 atau 3 tahun sampai dia 16-17 itu harusnya naik dia produksi. Naik, setelah itu dia akan turun. Kemudian tanaman yang nggak ada pelindung itu cenderung nanti tanaman itu cenderung mengalami stres dia. Kenapa? Karena tanaman dipacu untuk evapotranspirasi ya. Jadi dia akan penguapan yang berlebihan dia. Jadi tanaman kalau dia dipaksa untuk melakukan penguapan berlebihan, otomatis tanaman itu kan keseimbangan tubuhnya itu jadi nggak seimbang. Artinya ketika ada penguapan berlebihan, dia membutuhkan air untuk penggantinya. Nah, untuk daerah-daerah yang mungkin kurang hujan, nah ketika penguapan berlebihan artinya dia harus membutuhkan air yang banyak. Nah, tanaman cenderung stres, dan ketika stres tanaman itu akan berusaha untuk mempertahankan hidupnya dibandingkan dia untuk mengeluarkan buahnya. Nah, ini jadi problem juga sebenarnya. Istilah Pak Ustadz, ketika prioritas uripse lah. Ya, dia akan memprioritaskan bagaimana tanaman ini bisa tumbuh dulu. Dia nggak berpikir saya keluarkan bunga untuk buah yang lebih banyak, enggak. Nah ini penting. Nah, mungkin tuh daerah-daerah yang curah hujannya rendah, ya salah satunya ya harus ekstra kita beri sistem pengairan supaya bisa mendukung pertumbuhan kakao. Kalau dari sisi Mas Taji, ada yang bisa disampaikan di kawan-kawan komunitas kakao, pengalaman ya
Jadi ini mungkin bisa jadi inspirasi panjenengan karena beliau ini orang tuanya petani kaku tulen. Ya kalau pengalaman sih, kalau saya pribadi, kenapa kok sampai sekarang masih bertahan di tani kakao, dari orang tua saya, ibaratnya tani turun temurun lah. Ya itulah kemenangannya sekarang, di harga sekian orang berbondong-bondong, itu sebagai bonus saja. Masalah harga itu kita nggak pikirkan. Tanaman kakao itu menyenangkan kalau bagi saya. Buahnya bagus kalau dilihat lebat itu, apalagi sekarang dengan harga sekian udah bisa totalan. Sebelum kita panen berapa biji satu pohon enggak kelihatan uangnya. Itu kan sekarang aja, dulu di harga 6.000 7.000 ya tetap nanam kakao. Kalau pengalaman saya ya semangat aja.